apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Kalau nurutin saya, misalnya saya ini bikinan cukok, wah gautnya rusak semua ini ya. Apalagi setiap malam KKR pulangnya tidurnya jam berapa? Jam 2 terus tidur. Ini nanti setelah ini langsung saya balik ke Medan. Medan besok sampai Medan pagi masih ada acara lagi di Medan. Terus malam berangkat ke Tanah Karo. Pagi Tanah Karo, malam berangkat lagi. Besoknya sampai hari Rabu, saya Kamis, Jumat mungkin saya baru pulang ke Malang. Biasanya kalau pulang ke Malang tidurnya 3 hari 3 malam tidak bangun. Nebus gitu ya. Dan keliling di sini selama 15 hari sama Pastor Peggy sama Pastor Aroski. Perut saya menjadi godek. Perut saya putih, perut timbul. Ya, diajakin makan BPK terus. Tadi anak saya telepon apa? Dedi jangan makan terus ya. Kami ini di sini puasa kurus semua. Dedi di situ kok makan terus. Ini Pastor Peggy yang ngajak nak. Ya. Karena di sini katanya makanannya enak-enak, terus kalau nggak nolak itu dosa ya. Itu alasan dia supaya saya ini kancingnya tadi keluar semua. Enak tapi mengiring Yesus itu enak. Saya mau memanfaatkan kasih karunia ini, memaksimalkan. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Karena apa? Saya mau ngaji itu bukan di kulit aja. Kekristenan ngaji kulit, daging, tulang, sum-sum sampai darah. Itu kekristenan. Itu ilmu yang saya pelajari ketika saya mau jadi penjahat dulu. Jadi penjahat berarti kakak. Saya jadi mafia supaya saya ditembak tidak apa-apa, nyari keselamatan, harus puasa, nyari ilmu yang di atas itu namanya manunggaling kawula Gusti. Yang artinya apa? Bersatu dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Gimana caranya? Ya mengosongkan diri, ini tapa berata biar keluar. Akhirnya nggak ketemu yang namanya yang pencipta langit dan bumi, pencipta lain. Akhirnya apa? Ilmu-ilmu saya banyak yang dari kayak Niroro itu, kayak ini jin Levis, jin Kartubi, jin apa semua ketemu ilah-ilah lain, bukan Allah yang kita sembah namanya Yesus. Wah, keren sekali. Dan menemukan terus ngaji itu ketemu ini. Wow, Tuhan, jalan untuk menuju surga. Kekristenan itu gak taunya bukan agama. Kekristenan itu gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Yang Yesus lakukan, aku harus lakukan. Amin. Dan untuk manunggaling kawula Gusti, itu saya menemukan di Yohanes 15. Tinggallah kamu di dalam aku tinggal di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Itu yang saya temukan. Wow, yang kejar-kejar untuk aku cari keselamatan ini sekarang ini. Ya memang benar, di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Perintahnya, tinggallah kamu di dalam aku tinggal di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Wow, keren. Jadi sekarang kita Kristen itu hidup dalam kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia kalau menurut saya ngaji. Kasih karunia itu kesempatan. Kesempatan apa ya? Kita berbuah, berbuah terus bukan, kalau saya ngomong kita berbuat terus kita jadi terang dan garam itu supaya orang lain melalui kehidupan kita itu orang lain itu tahu itu orang Kristen. Kenapa ditunjukin orang Kristen? Karena apa yang Yesus lakukan dia lakukan. Kekristenan itu olok-olok hinaan yang di depan Anda ini selalu dihina. Itu loh Kristen, itu loh Kristen, itu loh Kristen. Kenapa? Kristen bukan agama. Keren sekali. Terus kalau saya sudah dapat keselamatan dalam hidup kasih karunia ini, saya harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tapi banyak orang Kristen yang tidak takut dengan kehidupan kekristenannya. Kalungnya salib, antingnya salib, kemana-mana, haleluya, haleluya. Tapi jadi bandar narkoba. Iya, ngomongnya ngomong jorok, merokok, pembunuh, pencina, jual Yesus. Iya, ketika saya ngaji,
Tuhan kok hebat, hebat, hebat. Setiap malam doa saya cuma gini, Tuhan Yesus, I love you. Doa saya apa? I love you. Saya nggak bisa doa seperti orang ngomong gini-gini. Enggak, doa saya I love you. Artinya apa? Saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus karena Dia lebih dahulu jatuh cinta kepada saya. Untuk mengerjakan keselamatan, kita ini kan dijamin keselamatan. Ya, orang Kristen dijamin keselamatannya. Siapa yang yakin masuk surga? Angkat tangan. Turunkan tangan. Ada yang angkat tangan, bagus. Bagus ya, memang saya bagus. Kenapa? Kalau yang angkat tangan, saya kesini bawa tesnya orang Kristen. Benar enggak orang Kristen itu? Bukan kolesterol, darah tinggi yang ada tesnya, tapi kekristenan kita itu perlu dites. Tapi sebenarnya saya cuma masuk, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ayo kita nyanyikan lagu ini, mulai dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Sampai akhir. Kekristenan itu perjuangan, kekristenan itu proses kehidupan, dan proses kehidupan itu harus kita taati. Ini apa yang saya khotbahkan, ini saya harus mengalami dulu baru saya bisa cerita. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukan katanya. Kekristenan itu adalah apa? Proses kehidupan. Yang saya tulis merahnya apa tulisannya? Taat dibaca dari Medan sampai sini, Kuala Lumpur dari atas bawah, pinggir kanan kiri muka belakang, badannya tertawar. Boleh nggak kekristenan itu ditawar-tawar? Harga mati. Taat, katakan kiri kanan, taat ya. Iya lah. Ini coba yang tadi luar biasa. Ini tesnya orang Kristen. Ketika taat mendatangkan apa ini di sini? Kesungguhan hati setia. Ya, sungguh hati. Ikut Yesus, mengirim Yesus itu dengan hati yang total. Jadi orang Kristen itu yang totalitas, yang militan, yang radikal. Jangan separuh-separuh, jangan abu-abu, jangan suam-suam kuku dimuntahkan nanti. Amin. Setia. Tadi ngomong di jalan, penjahat saya, teman-teman saya, anggota saya, kalau saya telepon itu siap, setia. Saya ngomong, kalau saya dipukul orang gimana? Dimanapun tak kejar orang itu. Setia apa enggak? Setia lawan penjahat itu. Tapi saya menemukan hamba Tuhan di kota lain, bukan di sini. Hamba Tuhannya nggak rukun, disuruh kumpul aja nggak mau. Tapi kalau ngumpulin preman saya lebih cepat daripada ngumpulin hamba Tuhan. Ya itu di Malang, benar apa enggak? Saya di sini senang lihat Pastor Aroski ditelepon di kayak kemarin di apa yang kopi itu. Siantar, ibu tahu. Siantar, wah semua ngumpul di situ hamba Tuhan. Wah saya buat kalian senang ngopi bareng. Tapi di Malang diundang makan siang, diajak makan siang kalau pastoran Senin gitu. Mereka alasan macam-macam. Oh gerejaku bukan gereja ini. Wah Tuhan Yesus itu gak bawa gedung, gak bawa mereknya siapa? Yesus Kristus. Itu saya jadi wah. Saya pengalaman banyak di sini. Pengalaman saya sukacita, makanya saya gemuk. Karena apa? Kumpul sama Bapak Tuhan katanya uang saya di sini gak laku. Tapi diajar makan babi terus. Tapi begitu 2 hari saya 3 hari gak ketemu Pastor Peggy.
saya merasa merdeka gitu. Kenapa? Saya makan sayur, sambal dan kerupuk. Orang Jawa itu makannya sambal dan kerupuk, tahu tempe cukup, babi terus gemuk saya nanti. Setia, iya toh, kita harus setia kepada teman, setia kepada gereja kita, setia, iya toh, pada pasangan kita. Ini yang diajarkan saya. Wih, setia, harus setia. Kalau dulu 13 itu setia itu setiap tikungan ada saya. Ya, kalau ini setia, benar-benar setia. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saya harus melakukan. Dengan apa? Iman, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya toh, yang lahir datang dari bumi, surga, lahir di sini, lahir untuk hidupnya untuk apa? Untuk melayani, untuk menderita sampai kapan? Sampai mati. Setelah mati, hari ketiga bangkit. Ya toh, setelah bangkit dia naik. Setelah itu iman, sekarang pengharapan kita apa? Dia datang kali. Ini yang dinamakan kasih karunia. Wih, keren sekali Tuhan. Keren. Saya selalu on fire setiap hari. Pastor Aros kita sampai, wah, pengalaman baru. Sama, kita sama-sama belajar. Kekristenan itu belajar ngaji bareng-bareng. Gak ada yang pintar. Yang pintar Tuhan Yesus. Makanya ketika saya itu juga ada khotbah yang tubuh Kristus itu ada. Tubuh itu jumlahnya tulang belakang itu 33. 5, 12, 7, 12, 5, 5, 4. Jumlahnya 33. Itu keren sekali kalau saya khotbahkan. Banyak orang yang bukan orang Kristen di sana bertobat semua. Tapi itu nanti kalau di sini nanti kalau Tuhan izinkan nanti saya Desember ke sini dan saya minta sama Pastor Peggy kita KKR jangan di gereja. Karena Yesus bukan milik satu gereja. Kita di lapangan. Biar apa? Orang yang belum kenal Yesus banyak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau jadi penjahat berani mati, masa memberitakan Injil dari penginjil berani mati? Ya Pak ya. Pengharapan kenapa? Sekarang kita ini hidup di bab yang terakhir. Saya belajar ngaji itu ngeri sedap. Kenapa sedapnya? Ngerinya banyak orang yang nanti tidak diselamatkan. Sedapnya apa? Saya sudah terima Yesus, percaya. Dan apa yang Yesus lakukan, saya lakukan. Makanya jam saya ini saya cepetin 1 jam saja. Dari hal yang sepele saya ngikutin. Masa kamu nggak bisa berjaga-jaga dan berdoa dalam 1 jam? Itu yang saya lakukan. Kemana-mana saya tidak pernah khawatir. Dan 2 kali Tuhan bangunkan saya. Ketika saya tidur jam 3, setengah 3, bangun gitu suaranya enak. Langsung saya loncat dari tempat tidur. Ya Tuhan, apa Tuhan? Katakan kepada umatku, aku segera datang. Siap Tuhan, datanglah. Langsung saya tuh nangis. Kalau saya tuh siap, seberapa banyakkah orang Kristen yang sudah siap untuk pulang ke surga? Ya kalau pulang ke surga, itu tesnya. Banyak saya jumpain orang Kristen masih hidupnya itu maaf, di sini tidak ada, di Malang sana, di Surabaya, di daerah saya Jawa Timur, liar semua orang Kristen. Berantem pendeta sama pendeta, berantem pendeta jualan narkoba, banyak mana? Di sini tidak ada yang pendeta jualan narkoba. Iya Pak. Pengharapannya apa? Kita itu cuma pengharapan mengerjakan pengharapannya memaksimalkan supaya Tuhan Yesus cepat datang. Kali kedua, apa yang kita lakukan? Memberitakan Injil terus menjadi saksi Kristus. Dengan apa? Kasih. Kekristenan itu diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Kekristenan terima kasih, gitu aja. Sehat walafiat. Loh kok akot Pak? Ya pihaknya sudah lama ganti akot sekarang yang baru. Iya Pak. Kalau dikasih berkat banyak, keluarnya sedikit, coba ini dikasih paralon, berkatnya banyak, terus disimpan aja di sini, keluarnya segini. Apa lama-lama air ini tidak kotor? Apa lama-lama air ini tidak ada kuman? Akhirnya apa? Kalau nyimpen harta terus, ya loh, dikatakan di firman Tuhan, kalau nyimpen harta di bumi apa? Ngangat dan apa? Pencuri. Itu. Jadi kalau nyimpen jadi orang pelit, nanti uangnya itu buat sakit penyakit, pergi ke rumah sakit terus. Yang saya lihat seperti itu. Tapi kalau orang Kristennya terima kasih, sehat walafiat. Pihaknya ganti akot, baru semua.
Ya, kasih, terima kasih, aliran itu yang membuat orang-orang di sekitar saya itu enak, nyaman. Duduk sama Pak saya itu enak, nyaman. Dulu duduk sama saya, lari semua. Tadi ada kemarin Pastor Karaski di mana anak kecil ya. Begitu foto saya papan, anak kecil langsung nangis. Karena apa? Di situ bukan urapan, jinnya masih banyak waktu foto saya gondrong. Saya cari apa? Cari keselamatan. Ke tempat angker-angker cari keris apa? Ini disusuk aku, disusuk keris apa? Sekarang saya buangin semua. Sekarang yang ada di sana Kristus Yesus saja. Boleh kasih dan untuk mengerjakan keselamatan kita ini sudah diselamatkan, ya toh? Dengan mulut mengaku, hati percaya kita apa? Diselamatkan dan dibenarkan. Terus cuman diem aja. Ada sekarang pengajaran-pengajaran yang ngomong sekali selamat tetap. Wah, itu amat sangat keliru. Nggak bisa kalau kita tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini kita ini warrior. Ketika saya ngajarin anak, nah besok ini jadi kalau mati nggak bisa ninggalin apa-apa, cuma ninggalin Alkitab ini. Nah, kamu harus jadi warrior, tukang perang. Nanti kalau kamu jadi sekarang, kamu bayi rohani. Setelah bayi rohani jadi apa? Anak rohani. Setelah anak rohani jadi apa? Dewasa rohani. Setelah itu sahabat. Setelah sahabat mempelai. Ini nak kekristenan harus dikerjakan. Gak ada sekali selamat tetap selamat ini. Caranya dia ini jalan menuju ke surga. 7 langkah. Kalau dulu Dedi sama kamu nyari jalan untuk menuju ke surga, rambut di belah 7. Ini nak ketemu nak. Ini rambutnya yang pertama untuk jalan menuju ke surga. Kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup percaya, tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Tardidi. Apa? Tardidi. Belajar bahasa Batak. Mandi, tapi banyak orang Kristen yang gak mau mandi. Katanya gini, Pak, dulu saya kecil sudah mandi. Pak, dulu saya mau nikah sudah mandi. Kenapa dibaptis? Ya Pak, karena mau nikah. Nggak bertobat lalu dibaptis. Lalu kita dibaptis dengan baptisan air dan roh. Orang Kristen harus mengalami 3 baptisan. Yang pertama baptisan air, kedua roh, ketiga api. Itu harus kita lakukan. Tapi banyak orang Kristen yang nggak mau dibaptis dengan baptisan api. Kalau baptisan roh minta, Pak biar saya bisa waralaba gimana Pak? Iya Pak. Supaya kalau di gereja waralaba, waduh ya. Itu dengan sendirinya hubungan intim dengan Tuhan itu yang bisa membawa itu. Supaya kalian kekristenannya itu dipertajam. Amin. Kalau saya minta waralaba, sandal lama, sandal baru. Ya Pak ya. Ketika kita percaya, tidak cukup percaya. Dengan mulut mengaku, hati percaya, kita diselamatkan dan dibenarkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptis dengan cara apa? Jadi manusia baru kita. Ya, aku percaya. Aku sekarang bertobat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Langsung tardidi maksudnya. Ya. Itu caranya untuk menghapus dosa. Untuk menghapus dosa mati. Kita dimatikan. Lahir dari air dan roh. Amin. Wah, setelah itu lahir dari air dan roh, kita ini rajin ibadah yang kedua. Keren sekali. Sudah 2 langkah untuk nyampe surga. Gampang kekristenan itu, tidak sulit. Lakukan ini aja. Ibadah 1 tahun 52 minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang tadi ngomong luar biasa, dahsyat, ajaib, yes. Yang sudah tardidi, angkat tangan. Yang turun tangan. Yang belum tardidi, angkat tangan. Oh, itu belum tardidi. Nanti mandi sama saya. Tardidi kan mandi dong. Kalau bahasa Jawa adus, ya. Apa? Katakan diri kananmu, ayo adus. Boleh tepuk tangan yang banyak. Yang kedua apa? Untuk jalan menuju ke surga apa? Ibadah. Di sini 52
1 tahun 52 minggu. Yang tadi ngomong luar biasa, dahsyat, ajaib, yes. Siapa yang 52 minggu dalam 1 tahun ibadahnya tidak pernah absen? Semua tadi ngomong luar biasa. Ayo katakan coba, ini imannya orang Kristen, goyang semua. Ini belum nanti apa? Masa-masa sukar. Anda nanti kalau ditanya kamu pilih Yesus apa pilih? Ya pilih kamu aja, nggak pilih Yesus. Takut. Iya, imannya orang Kristen licik. Jangan jadi pengecut dari orang Kristen. Iya kan dia tidak kata tidak. Selebihnya dari si jahat. Makanya jadi orang Kristen harus radikal, harus militan. Biar ibadah 52 minggu aja absen kok ngomong luar biasa, dahsyat, ajaib. Diganti sekarang. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memelihara saya baik. Gitu aja enak ada? Enak. Kecuali motivator, luar biasa, dahsyat, ajaib, malaikat di belakang, prek. Malaikat mau apa? Katakan kiri kanan. Apa? Kok ngomong luar biasa? Firman Tuhan mengatakan 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takut dan gentarlah dan setialah apa? Beribadah, takut gentarlah akan Tuhan dan setialah beribadah. Berarti Anda siap Anda? Kalau Anda tidak setia, amin. Amin belum tentu setia, aman amin. Setia Anda? Setia. Kita harus setia. Tidak ada alasan untuk tidak setia karena Dia terlebih dahulu setia kepada saya dan Anda. Amin. Buktinya apa? Malam hari ini Anda dipilih di tempat ini, Anda diajak ibadah di tempat ini, Anda itu orang pilihan. Ibadah. Setelah ibadah apa? Ini yang ketiga. Apa? Dimuridkan. Orang Kristen itu harus dimuridkan. Tuhan Yesus memuridkan untuk memuridkan lagi, memuridkan untuk multiplikasi. Tidak jadi orang Kristen yang egois. Banyak saya jumpain orang Kristen, tetangga saya dulu biarin anak itu terjun mate itu orang Kristen. Iya apa enggak? Iya. Tapi kalau kita kasih, kita doakan. Saya ini produk doa tahun 85. Kemarin waktu saya pelayanan di Batam, ada di daerah saya di Malang ada sekolah namanya SAN, Seminari Alkitab Nusantara. Saya benci sama orang Kristen. Haleluya, bram-bram rame gini. Ya loh, pakai drum gini. Terus ada misionaris bikin kemah, mau bikin san itu. Dia kemah camping, tak habisin semuanya, tak rampok semua. Habis itu dia sudah bikin gerejanya malam-malam bram-bram kan saya pembalap trailer adepin ke belakang. Sampai mereka katanya tahun 85 itu berdoa, ibadahnya ditutup. Ayo kita berdoa buat anak yang nakal itu supaya dia diubahkan, supaya dia dijamah oleh Tuhan Yesus. Doa itu terkabul. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Doa itu terkabul mengibadah yang tidak mungkin menjadi dimuridkan. Gereja yang sehat harus ada pemuritan. Tapi banyak orang Kristen yang nggak mau dimuridkan, seolah-olah dia itu sudah pintar, sudah mau selamat. Contohnya aja gampang. Disuruh ada sel, ada FA, ada apa lagi? Apa di sini? Kalau saya FK, MA, MK, ya kan? MK ya, mitra keluarga, itu aja di tempat saya. Nah, yang gitu-gitu, mereka nggak mau. Balah nggak maunya ke gereja cuma hari Minggu, tapi hari Minggu aja jarang-jarang. Pemgembalaan sejati itu pemuritan melalui sel-sel itu. Pemuritan gimana caranya memuridkan? Belajar membaca Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang di sebelah sini Kristennya kurang dari 1 tahun atau 1 tahun ke bawah baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Berarti 1 tahun ke atas, angkat tangan. Loh, juga ada yang angkat tangan, bukan Kristen semua. Yang Kristennya atau mulai kecil jadi orang Kristen, angkat tangan.
Semua yang sebelah sini. Oke. Yang di atas 5 tahun aja siapa? Sudah semua. Saya rasa ini semua orang Kristen semua. Kalau nggak Kristen nggak bakalan ibadah di tempat ini. Kalau yang ada di tempat ini itu memang dituntun Roh Kudus supaya dia menjadi pengikut Kristus, setia, dan dia diselamatkan. Amin. Lihat, kan? Sekarang pertanyaan saya, yang Kristen, sudahkah Anda baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, khatam? Tahu khatam? Tamat dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai angkat tangan. 1, 2, hamba Tuhan semua jelas. Kalau yang ini semua tadi yang ngomong luar biasa, dahsyat, ajaib, pejamkan matamu, Tuhan ampuni yang itu. Iya Pak ya? Baca Alkitab aja nggak mau kok mau masuk surga. Anda mengerjakan keselamatan apa Anda? Tulisan yang merah tadi apa? Anda taat apa Anda? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ngomongnya gini-gini, malaikat di belakang, plek-plek. Ya Pak ya? Dimuridkan baca Alkitab ada banyak yang alasan. Saya tanya, kenapa kamu nggak baca Alkitab? Pak, maaf ya, maaf saya jujur Pak. Kenapa? Kalau saya baca Alkitab itu ngantuk. Banyak apa? Banyak apa banyak? Ya, yang ngomong banyak ini pelaku. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman adalah. Tapi kalau main WA, apa terus Facebook, Instagram, ya toh? Terus apa lagi? Nonton TV, jalan-jalan ke mall, pagi mallnya belum buka, ibu-ibunya keluar. Ini yang saya lihat itu ibu-ibu, maaf ibu-ibu, maaf. Saya taunya orang Batak kalau disuruh ibadah Sabtu malam minggu baca Sabtu malam minggu dia pakai sanggul ya, nggak tidurnya di sofa, tungguin pesta. Iya Pak. Tapi kalau ke gereja, alisnya yang satu di sini, yang satu di sini, dia langsung ke gereja. Katanya gini, kalau ke gereja kok begini, Tuhan gak yakin, tapi ya. Maaf orang Batak, di sini bukan orang Batak semua, di sini orang air kanopal. Iya dong. Saya jumpain, saya di kota-kota besar kumpul dengan orang-orang Batak itu saya belum jadi Kristen. Loh kenapa kamu nggak ke gereja? Kan minggu depan kan ada lagi tuh gerejanya nggak pindah itu. Jawabannya iya, kalau disuruh ke pesta nomor 1 orang Batak. Sabtu itu sudah siap-siap, ya wah bajunya sudah dilipat. Tapi heran, saya ini selama di sini 15 hari, ya ibadah pagi minggu. Hari minggu pertama mesti sepi. Kenapa? Masih nyuci mobil, masih nyuci ini, betulin gini. Maaf perempuan Batak, ini kan nggak ada perempuan Batak, nggak ada. Yang pakai sanggul-sanggul malam minggu tidurnya gini, kan nggak ada. Ya, saya heran kenapa kalau ke pesta itu rajin banget, tapi kalau ke rumah bapak kok enggak gitu loh. Iya, kalau yang gitu nanti pulang dari tempat ini kalau ada bertobat ya, katakan kiri kanan, aku mau bertobat hari ini. Iya, ini supaya kita dimuridkan untuk memuridkan, ibadahnya rajin. Setelah itu apa di sini dikatakan? Ini kalau saya bahas satu ayat ini saya kaji. Ini saya pulang besok, mau selesai besok. Mau? Serius. Ibu-ibu mau, kalau bapak-bapak saya percaya, kalau ibu-ibu yang nggak percaya. Kenapa? Nanti besok ada pesta. Wah, kalau pesta sanggulnya ini nggak tidur. Ini takut apa? Bulu matanya rusak. Tapi kalau bapak-bapak enggak, saya lihat enggak. Ya, ibu-ibu yang paling parah itu padahal ibu-ibu itu pendoa-pendoa loh, iya loh. Pendoa-pendoa ini.
Kita itu harus melayani, datang lebih awal kalau ibadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya itu kalau ibadah makanya jam saya ini saya dapetin 1 jam. Kalau ibadah itu saya sudah di jalan itu sudah nunggu. Kalau diundang orang kadang-kadang saya nggak mau ngerepotin, tinggal di hotel. Kalau rumah saya dekat, saya tidur di hotel mentari pagi sama anak saya sama istri saya, tidurnya di hotel mentari pagi itu pom bensin. Di pom bensin ada TV-nya, ada kamar mandi dalam, ya, ada AC-nya itu. Jadi saya itu pagi-pagi sampai orangnya, loh Bapak tidur di mana? Di hotel Pak. Mana di sini ada hotel Pak? Ada hotel Pak, menanti mentari pagi. Mana? Tidur di mobil di pom bensin. Iya, orangnya belum ada semua. Saya sudah duduk di sini sudah berdoa supaya apa? Kalau berdoa tempat ini Tuhan, di mana bangun berdoa untuk tempat ini karena kesejahteraan tempat ini kesejahteraanku juga. Banyak saya jumpai kok ibadah itu. Tadi saya sharing sama Pastor Aroski itu di gereja saya. Maaf, di gereja saya. Wah, habis ibadah haleluya haleluya, terus mau doa penutup, saya kasihkan kamu doa penutup. Saya langsung lari ke belakang. Lihat apa? Jemaat belum doa berkat sudah lari pasnya ini. Yang terutama perempuan-perempuan. Karena apa? Ada sale, ada diskon. Ya. Loh, C mau kemana? Oh Pak Khairul, mau kemana? Pak keburu-buru mau ke Siswe. Ke Siswe itu ke Surabaya. Masuk doa lagi sampai doa berkat. Tidak ada 5 menit, amin terus pergi ya. Akhirnya masuk. Terlebih-lebih ibu-ibu. Ya maaf ibu-ibu di sini tidak ada di gereja saya. Iya kan? Setelah itu melayani. Keren sekali jadi orang Kristen untuk apa? Melayani. Belajarnya dari Yesus itu datang untuk melayani, tidak untuk dilayani. Kekristenan itu bukan bos, kalau bahasa Jawa jomos. You know jomos? Hamba, keset, bulos. Keset itu tulisannya apa? Welcome. Apa? Welcome. Orang Jawa nggak bisa ngomong welcome, welcome. Yang artinya tahu selamat datang. Kenapa kok selamat datang? Hidupku bukan aku lagi. Ya, karena sudah ditebus dengan harga yang lunas di melayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani, tidak untuk dilayani. Ketika saya ngadakan KKR, sering saya ngadakan KKR dari Tuhan apa? Kalau ngadakan KKR duitmu sendiri, jangan pakai proposal. Iya Tuhan, nggak pakai proposal. Iya puji Tuhan. Walaupun nggak punya duit, tapi apa yang Bapak punya, anak punya, itu terjadi. KKR itu sering terjadi. Dan saya minta izin sama pendeta-pendeta apa, pendeta ini, kan di sini nggak ada pendeta semua, atau di sini hamba Tuhan. Yang pendeta itu di Jawa. Kalau pendeta di sana, waduh, jam 3 sore saya mau KKR, saya sudah permisi gini. Pak, Bapak punya duit berapa? Maksudnya, kalau Pak ini KKR ratusan juta sekian-sekian, Bapak punya duit berapa? Yang ditanya kalau KKR, dana. Bukan siapkan hati berdoa untuk jiwa-jiwa. Iya, punya dana berapa? Saya Pak Pendeta, maaf, uang saya nggak bisa dihitung. Saya orang kaya paling kaya. Loh kok nggak percaya, ketawa? Apa yang Bapak punya, anak punya? Amin. Iya, itu iman saya. Wong iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Kalau iman saya sesemangka, ya itu terjadi. Begitu saya melayani, saya KKR terjadi bla bla bla, uangnya ini dan minta datang ke KKR, itu masih minta uang. Pendetanya, Pak saya nanti bawa jemaat ini, kalau saya bawa 30, kalau saya bawa mobil ini, apa Bapak nanti uang transportnya diganti sekian. Loh, lah dulu kalau saya ngadain pengajian itu, semua jemaat ini urunan patungan untuk biayai kiainya. Tapi sekarang kalau saya ngadain KKR, semua pendeta-pendeta di sana, saya itu kayak dijadikan proyek. Pak ini nanti uang makannya gini. Tapi di sini tidak ada, semua guyup rukun semua. Kalau di tempat saya, waduh. Setelah itu mereka yang datang belum juga tahu saya, hamba-hamba Tuhan garis depan atau yang dari ini, wah dari apa? Bamak dari ini tidak tahu, dari luar diundang. Jam 3 sudah dasiran, jasa gitu. Saya masih celana pendek, sendal jepit, topian,
Ngelor-ngelor kabel gini, masang-masang gini, nata kursi di lapangan, betulin ini nanti gini. Saya dipanggil pendeta, dek, sini dek. Itu kursinya kurang kesana. Oh ya Pak, ini sebelah sini Pak. Iya. Memang kita ini melayani. Duit disuruh-suruh ya Pak, apalagi Pak. Itu yang gini ya. Waduh, dasinya. Begitu saya mandi, saya di situ ada sungai, mandinya di sungai. Kan di desa enak mandi di sungai. Habis itu saya pakai kaos, aku milih Yesus dan yang pasti masuk surga. Terus saya naik, saya khotbah, orangnya gini, enggak, matanya enggak kejam-kejam kan. Begitu selesai khotbah dia lari langsung, wah tadi yang tak suruh-suruh itu bapak lah. Memang kita ini melayani itu pesuruh, enggak ada yang bos melayani. Ini setelah melayani apa? Kalau kita melayani itu total dengan mempersembahkan hidup. Kok mau mempersembahkan hidup? Banyak orang Kristen saya tanya, siapa yang siap mati untuk Tuhan Yesus? Amin, amin, gak mau. Siapa yang mau mati untuk Tuhan Yesus? Banyak orang yang tidak angkat tangan. Kenapa? Pak, saya belum gajian. Pak, rumah saya belum selesai. Pak, saya baru nikah. Pak, saya dari perintisan gereja. Pak, ini yang punya cucu. Alasan macam-macam. Dia datang seperti pencuri. Siap nggak siap? Kita ini semua camat. Tahu camat? Calon mati semua. Katakan kiri kanan, kamu calon mati. Loh, kok takut? Jangan usah takut. Karena firman-Nya jelas, hidup adalah Kristus dan mati adalah mempersembahkan hidup total. Kok mau mempersembahkan hidup? Banyak saya jumpai di gereja, maaf kan, di sini gereja besar, jasnya Hugo Boss, sepatunya Louis Vuitton, masuk pakai Alphard. Persembahan, kita doanya Pak, berikan persembahan yang terbaik. Bapak, kami mau memberi persembahan yang terbaik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kantong kolektor, buka dompet. Di dompet ada 100, 50, 20, 10.000, 5.000. Kasih yang 5.000. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kok mau mempersembahkan hidup yang 100 saja hitung-hitungan kok? Iya Pak ya. Di sana, di sini tidak ada, di sini semua tadi ngasih 100 semua. Boleh tangan yang bilang beri buat Tuhan Yesus itu yang terbaik karena Dia bisa memberi yang terbaik. Katakan, boleh tepuk tangan yang bilang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu kalau orang mau mempersembahkan hidup di tes di sini. Kalau di dompet ada 100, 50, 20, 10.000, 5.000, 2.000, beri yang terbaik karena Dia sudah memberi kita yang terbaik. Kalau kita hitung-hitungan, nanti malam kita tidur bangun besok pagi begini. Ini hitung-hitungan mau dompetnya ada ratusan hitung-hitungan. Ini diputar dikit. Besok pagi bangun. Yesus tolong. Pergi rumah sakit 2 juta. Rugi ada. Rugi 1.900.000. Makanya jangan pernah hitung-hitungan. Katakan di kananmu, ayo jangan hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Amin. Itu baru terima kasih. Mempersembahkan hidup total. Ini yang dinamakan orang Kristen radikal. Saya kalau punya uang tanya Pastor Peggy, kalau katakan KKR gimana? Ratusan juta. Maaf, bukan bermaksud bermegah diri, maaf tidak. Karena apa? Utang saya kalau saya bayar itu masih kurang sama Tuhan Yesus. Amin. Dan ada sponsor, ada apa enggak? Tidak ada. Sponsornya apa? Kalau saya bikin proposal, saya draftnya ini, sewa sound system berapa? 40.000 watt, 25 juta, panggung sekian, ukuran 12 meter ini sekian ini, lapangan sekian ini, nanti hamba bantuan 50 di amplop ini yang ini, terus ini saya cek semua. Jadi saya doakan, Tuhan Yesus ini proyekmu. Kan engkau yang memilih aku jadi orang Kristen. Kan ini proyekmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai kehendakmu. Mas, aku bantu ini ya? Enggak. Mas, aku bantu ini? Enggak. Apa yang terjadi? Saya minta. Takut kalau gini. Oh, kalau nggak ada, nggak mungkin jadi KKR itu. Iya, Pak ya. Nah, makanya begitu saya takut lihat senior saya digitu kan, hamba-hamba Tuhan. Oh, teman tak kasih perpuluhan, sekarang beli mobil.
Oh itu sekarang kemarin tak kasih apa? Buah sulung. Lihat istrinya sekarang pakai kalung gada-gada. Itu kalau nggak dari aku dari mana? Ngeri ya orang Kristen seperti itu. Iya Pak ya. Makanya saya punya Bapa di surga, cuma tumpang tangan. Kita punya kuasa. Doain. Tuhan, ini sebentar lagi bayar ini, Tuhan bayar ini. Tiba-tiba ada orang pesen mie 1.500, 1.600 gitu cara Tuhan. Saya jualan bakso dengan mie. Makanya hamba Tuhan itu harus bekerja. Kalau hamba Tuhan dulu nggak bekerja nggak apa-apa, tapi sekarang sekolah bayar, kencing bayar, parkir bayar. Iya Pak ya? Mempersembahkan hidup total. Setelah mempersembahkan hidup, saya ini hidup dalam kasih karunia. Yang artinya apa? Saya yakin kalau nama saya sekarang tercatat di surga. Amin. Katakan kiri kananku, namaku juga tercatat di surga. Amin. Boleh kalau namanya tidak tercatat di surga, jangan pernah takut untuk mati. Masih ada yang amin Bu, mereka masih ragu-ragu. Itu Yesus orang ragu. Iya, kalau nama kita terdaftar, Daniel 12 ayat 10, banyak orang yang disucikan, diberikan dan diuji. Ini kekristenan diuji. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Ini keren. Diproses ketika melayani ini. Percaya, dibaptis dengan air. Ibadah, dimuridkan, melayani dibaptis dengan apa? Roh, tidak memakai kekuatan sendiri. Ketika mempersembahkan hidup dan nama kita sudah terdaftar, dibaptis dengan api. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ketika kita sudah melayani di mimbar ini, di sini haleluya, haleluya. Minggu ini haleluya, haleluya, terus terlambat. Kamu nggak usah, kamu terlambat, kamu tuh nggak layak. Wah, mengambek. Wes tahu nggak gereja sini, gereja lain, pindah gereja lain. Tapi di sini ada yang pindah-pindah gereja kan? Jangan pindah-pindah gereja. Di mana Anda di situ harus bertumbuh di situ. Kalau nggak bertumbuh, ada apa dengan Anda? Saya ajarkan kalau ada jemaat kami, maaf, Anda dari mana? Di gereja si A. Saya telepon gembalanya. Pak, ini apa ada dombamu yang hilang ke sini? Ini apa? Oh Pak, ini gini. Oh ya, Mas, saya akan balik lagi. Pak, saya kepingin di sini, masa nggak boleh ibadah? Oh boleh. Ya, tetapi ngomong dulu. Biar di gereja kami yang datang duduk di depan, takwan semua kumis. Karena apa? Doa saya minta apa? Doanya orang Kristen apa? Jiwa-jiwa. Sekarang ini kan mau Pentakosta ketiga, persiapan gereja Tuhan. Mau apa? Penuaian besar-besaran, Pentakosta ketiga. Siapkan gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan siap, doanya apa? Tuhan kirim jiwa-jiwa Tuhan, kan gitu loh. Iya. Kalau dikirim jiwa-jiwa terus yang datang preman semua seperti saya duduk di depan, ibu-ibu yang perempuan tasnya yang di sini mereknya Hermes, Louis Vuitton, apa datang sedih pegangin diri semua. Ya. Ini sediakan hati supaya nama kita terdaftar diuji. Setelah diuji kalau kita lulus apa? Ini loh tujuan hidup orang Kristen menjadi apa? Mempelai Kristus. Wah, jadi mempelai Kristus kita pakai apa? Orang Kristen boleh masuk surga, boleh. Ini Anda dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda ada di surga yang mana? Kalau kita mati, kalau kita melakukan mengerjakan takut dan gentar, kita dapat mahkota, kita jadi mempelai Kristus. Kalau nggak melakukan, belum mandi, belum tar gigi, masuk surga di emperan mana? Tidur di pasar. Iya Pak. Oh kita ini diundang makan bareng kok. Iya Pak ya. Itu yang keren orang Kristen ini. Kenapa saya bisa melakukan ini? Karena saya dulunya orang nakal. Kenapa saya nakal? Karena saya dibuang oleh orang tua saya sejak kecil sampai hari ini saya tidak pernah ketemu bapak ibu saya. Saya kemarin nyari orang tua saya di Siantar, Jalan Kartini nomor 14 sama Pastor Peggy, dibantu rekan-rekan sana di Siantar, Jalan Kartini. Ibu saya namanya Juaria Lubis. Tadi ada doa namanya Lubis. Iya. Ibu saya namanya Lubis. Istrinya Muhammad Legimin, tentara. Saya kemarin suaminya ya, saking antusiasnya hari itu, saking antusiasnya hari ibu. Saya mulai kecil lah pernah ketemu ibu saya, makanya kemarin dulu kalau mau cari orang tua saya mau saya bunuh.
Tapi sekarang saya ketemu, mau saya cari, saya mau sujud sungkem di bawah kakinya. Kenapa? Saya mengucap syukur terima kasih kalau saya dibuang. Melalui saya dibuang ini, saya bisa ketemu Kristus dan saya jadi hamba Tuhan, rekan sekerja dengan Yesus. Terus kemarin memang tidak ada, di situ orang paling tua tinggal di situ tahun 71 dan saya tinggal di sana tahun 66. Tidak ada, semua sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un semua. Dari satu-satu tidak ada. Saya ikut bapak ibu angkat saya ini. Ketika ikut bapak ibu angkat, saya tidak pernah dapat pelukan kasih. Bapak ibu saya itu di desa saya itu cukup kaya, pengusaha cukup kaya, tapi saya tidak pernah dapat kasih sayang. Saya sering dipukulin, diajar. Ibu saya balas-balasan, bapak saya judi, togel, lalu ya, ibu saya juga pintar judi, bisa siki atau dadu atau apa judi. Bapak selingkuh, ibu saya selingkuh. Sering kalau satu rumah makan, satu meja, mereka kaplok-kaplokan, pukul-pukulan di depan saya. Waktu itu saya seperti Peru, umur kelas 3. Sering lihat orang tua saya itu berantem. Dan kalau berantem tidak ayah lagi, saya itu juga buat sasaran, dipukulin. Setelah saya dipukulin, tidak dipukulin, cuma dipukul gini, enggak pakai sabuk, ikat pinggang itu terus kayu, pokoknya seadanya dipukulkan saya. Dipukulkan sapu lidi, nancep di sini. Akhirnya saya lari. Setelah saya pakai sarung itu saya lari. Habis sunat saya kelas 5 SD, saya lari. Lari itu saya ketemu pelacur. Pelacur itu tanya, kenapa kamu kok berdarah semua nak? Aku diajar bapak ibuku. Sini, ini fotonya ibumu. Ibumu namanya Juaria Lubis. Aku kenal ibu. Rumahnya Pemantang Siantar. Di belakang foto itu hitam putih ada tulisan Juaria Lubis, Pemantang Siantar nomor 14. Itu bukan orang tuamu sendiri. Orang tuamu sendiri meninggalkan kamu ketika kamu gini, bapakmu selingkuh, ini dibohongin ibumu gini. Wah, hari itu langsung saya tidak nangis. Kelas 5 SD tidak nangis, saya langsung pikir, saya mau jadi penjahat. Aku cari kedua orang tua aku cari orang yang satu, tak bunuh mereka semua. Kelas 5 SD saya sudah tidur dengan pelacur, saya sudah berzina, saya sudah merokok, saya sudah mabuk, saya sudah ganja. Tahun 79-80 ada penembak misterius, saya naik 2 tahun dari sekolah karena teman saya namanya Joni Mani, bos saya yang ngajarin, itu ditembak mati. Petrus dulu. Yang dicari gambar di sini bubu, kelinci, playboy, itu yang dicari. Cara jadi liar, nakal. Saya tinggal minggat dan saya itu kumpulnya sama preman-preman di tempat pelacuran. Sudah ketagihan pelacuran, perempuan mabuk minum, dicari orang tua saya udah dicari, kamu bukan orang tua, lawan supaya saya dipukulin biar bapak ibu saya takut saya pergi ke orang pinter. Saya diisi tubuh saya dibacok celurit di apa, enggak apa-apa. Begitu saya dibacok saya pulang, bapak saya ngajar ibu saya lawan. Begitu saya niru apa yang dia lakukan, bapak main perempuan, saya pulang bawa perempuan. Loh, kamu kok bawa perempuan? Iya, karena kamu bawa perempuan. Kenapa kamu merokok? Iya, kenapa kamu merokok? Kenapa? Akhirnya berantem, bapak saya pukul, bapak saya jatuh beberapa bulan, langsung bapak saya meninggal. Ketika bapak saya meninggal, kekayaan itu, wah, ibu saya takut, malu itu mau saya sembelih ibu saya. Ibu saya mau saya sembelih, langsung dia, kamu minta apa aja? Gini ceritanya kamu, cerita semua. Ibu saya ancam, ibu cerita, gini namamu ini, namamu ini, kamu ibumu udah ngasih kamu susu, ibumu waktu itu tak mampu ditinggal, bapakmu namanya Elgimin itu sampai nyari beras, dikasih tajin, gini. Wah, saya nangis, saya langsung sayang sama ibu saya. Dia menolong saya. Ibumu pulang, itu saya kasih modal 1 mesin jahit, duit 3.000 waktu itu, duit 3.000 dan gunting. Ibumu pulang ke Siantar, katanya mau kembali sama suaminya yang tentara. Saya langsung pergi menangis. Saya kecewa. Aku belikan sepeda motor, minta sepeda motor jadi pembalap jalanan.
suka taruhan, balapan suka taruhan menang. Uangnya menang akhirnya sampai setiap minggu itu menang. Duitnya saya pakai main pelacur, narkoba, gitu. Main apa? Leksotan, minum, mabuk, main perempuan. Itu kelas SD sampai SMP, SMA saya jadi orang yang bijak. Akhirnya saya jadi pembalap jalanan, terus diangkat jadi pembalap nasional. Pembalap nasional tahun 80-an saya menang. Lawan 87 yang di atas ini, yang nomor 1 itu saya juara Asia. Juara Asia, menang terus. Begitu menangan, banyak cewek yang ngandrungin. Makanya itu istri saya pertama saya nikah, saya banyak duitnya. Saya punya pompa bensin, bisnis real estate tahun 97, banyak orang 98, banyak orang tumbang. Saya tambah bangkit karena apa? Mulai tahun 92 saya sudah jual narkoba. Tambah kaya. Tiap minggu menang balap, kita ganti cewek, akhirnya nikah sampai 13 itu. Mabuk, menghalalkan segala cara untuk supaya saya ini cepat kaya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Orang kalau ingin cepat kaya mendatangkan apa? Hukuman. Di penjara gini. Jual narkoba, akhirnya saya di penjara. Saya keluar masuk penjara. Di penjara saya jadi imam hari Jumat. Tapi sekarang diberi Tuhan jadi imam hari Minggu. Kalau Jumat itu kematian Tuhan Yesus, Minggu itu bangkit hidup bersama Yesus. Boleh tepuk tangan ya. Buatnya terus tenang. Makanya saya senang pelayanan di penjara, Pak. Saya pernah merasakan di penjara. Saya kemarin ngomong sama teman-teman, hei saudara-saudaraku sekalian, kamu yang di penjara, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan, bersyukurlah kalian ada di tempat ini. Lu kok bersyukur, makanya melotot semua. Lu justru Anda bersyukur karena apa? Anda bajingan sudah kenal Yesus. Anda pulang dari tempat ini, Anda digodok kayak kawat candra di muka. Kamu keluar kayak Gatot Kaca, sakti mandraguna. Anda kesatria Kristus. Anda terbukti ibadah di sini. Ya, kalau kamu di luar sana nggak pernah ibadah, tapi ketika kamu di penjara ibadahnya berapa kali? 7 kali. Boleh tepuk tangan, akhirnya mereka semangat semua. Ya, orang Kristen ibadahnya seminggu. 1 tahun 52 minggu, absen. Yang dihukum mati setiap hari ibadah. Main itu lah. Di penjara, kumpul penjahat karena saya belum kenal Yesus. Kumpul penjahat jadi apa? Penjahat tambah jahat. Kumpul tukang parfum baunya wangi. Kalau kumpul pendeta jadi kumpul penjahat jadi apa? Keluar dari begitu. Ilmu yang ini belum kenal Yesus. Teman-teman saya aja kalau mau ke gereja, baik kamu tak usah gereja, tampilnya kamu takut mereka. Kalau ada ke gereja, sini tak ajak nyabu semua, sini. Jadi tak rusak semua. Tapi ketika saya sekarang masuk di pondok itu, mereka bos semua ikut semua ke gereja dan dia berdoa, Tuhan Yesus itu luar biasa. Keluar dari penjara, tambah hidup ini kayak hantu ya, pendeta ini. Ya gara-gara foto ini kemarin anak kecil jerit-jerit nangis. Iya. Kenapa? Kayak hantu. Kalau orang dosa kehilangan kemuliaan Allah. Ada nggak gambar diri Allah? Nggak ada. Setelah itu saya jadi penjahat itu capek, jadi mafia itu capek. Apalagi belum malam itu saya itu nembak orang karena persaingan narkoba, anak buah saya ketangkep, ada yang ngomong, ini yang ngomong, saya datengin, saya mabuk, saya tembak, terus saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Saya ngomong, ya Allah, aku ini capek jadi penjahat itu capek, jadi mafia itu capek, gonta ganti perempuan, tadi ini sampai Pastor Aros ini di kepalanya sampai pusing, supaya apa? Perjalanan dari balik ke sini biar gak tidur, saya itu telepon penjahat. Ini gimana tuh? Wah itu rajanya tega ini, itu sampai kepalanya pusing, mikir. Berarti nakalku nggak ada segininya dong, nakal. Makanya dosa saya itu paling berdosa. Makanya utang saya sama bapak saya di surga itu saya berikan semua. Saya rasa masih kurang. Ya, ketika saya berdoa, ya Allah, aku ini capek jadi penjahat. Aku ini capek, ya Allah, setiap hari berzina. Setiap hari ganti perempuan 5, 3, 12, nyabu, mabuk. Setiap hari. Tapi itu pas lagi
berantem ke diskotik, malam saya pakai siang saya pakai malam. Ya Allah, lihat aku habis bunuh orang lagi, sebentar lagi aku masuk penjara. Ya Allah, kalau kamu ada bentukmu itu kayak apa ya Allah? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Ya Allah, aku capek, perubahan hidupku. Aku kepingin kayak orang-orang biasa itu, yang kerja jam 7 pulang jam 4, kumpul sama istri anak, sore minum teh, nonton TV, walaupun istrinya banyak gak pernah enak. Tidur di istri satu ada kucing, itu pindah istri satunya lagi, suara mobil, tentang polisi. Ya toh, hidupnya gak tenang walaupun duitnya banyak. Tapi sekarang bersama Yesus, lihat di mana-mana saya langsung tidur. Ketemu batal, ketemu apa? Karena saya tidak punya kekhawatiran sedikit. Saya ngomong ya Allah itu saya diritan. Diritan terus baca-baca. Di tengah-tengah baca-baca saya ada kata-kata Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya apa? Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu terus. Ketika saya wiridkan semua penglihatan saya ketika saya duduk, saya sembahyang hadap sana. Tembok saya terbuka dan di situ saya lihat bukit. Di atas bukit itu ada orang pakai jubah putih tinggi. Di situ banyak orang pakai jubah putih juga, serba putih dari kanan. Ikutlah aku. Dan ketika ngomong ikutlah aku, tadi kan juga itu adik saya ini keluarga adik keponakan yang dari ibu saya, ibu angkat itu. Tadi setiap didatangi Tuhan Yesus, tapi dia belum mau terima Yesus. Banyak keluarga saya yang didatangi langsung, tapi apa? Salib tiba-tiba dia pingsan. Ketika saya cuma ditunjukin, ini loh aku yang aku di kayu salib ini loh aku yang menyembuhkan. Keluarga saya sakit parah, saya mau doakan tidak enak, saya doakan dari jauh. Mas Rul, aku kemarin malam sakit itu ditumpangi tangan sama Tuhan Yesus, disuruh bangun dan aku bangun sampai hari ini dan dia sembuh. Tapi banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih karena apa? Tidak mau membuka hati. Dan ketika dia ngomong ikutlah aku, dia dari jauh ikutlah aku. Kamu kan Tuhannya orang Kristen, kamu kan Tuhannya orang Kristen, kan aku sembahyang dengan cara seperti ini, kenapa kamu yang datang? Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, apa? Mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini yang dinamakan ngaji. Mengenal, mengkaji lebih dalam. Kalau nggak kenal, nyala kalian semua membuat kejahatan. Aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah begini, aku sudah nyala kalian semua membuat kejahatan. Dan waktu itu saya nggak percaya begitu saja. Dan dia berkata, loh kamu kan Tuhannya orang Kristen, aku sembahyang dengan cara seperti ini, kenapa kamu yang datang? Dia dengan senyumnya dan dia berkata, ikutlah. Setelah ikutlah aku, dia pergi. Kekristenan itu tidak dipaksa. Adik saya beberapa kali dan banyak teman-teman saya sering ketemu Yesus ketika dia sembahyang. Kekristenan tidak dipaksa. Soal apa? Kita mau nggak membuka hati kita? Lihat itu. Yesus gedor pintu. Handle-nya di mana? Di belakang. Supaya kita ini butuh dia bukakan, dia masuk ke kehidupan kita. Tinggal di dalam aku tinggal di dalam aku. Itu keren sekali. Tapi hari itu saya nggak percaya begitu aja loh. Aku Tuhannya Kristen kok, ngapain aku ikut kamu? Dan dia senyum, dia pergi. Setelah pergi, saya telepon anak buah saya, bro, tolong siapin aku di diskotik, ruangan VIP. Perempuannya 2, yang cantik-cantik, sabu-sabunya 2 gram, ekstasinya 10, minuman longelnya 2 pitcher. Saya merokok, mulut saya sudah pahit. Ganti rokok pahit. Saya nyabu, saya nggak on. Sampai beberapa gram nggak on. Makan ekstasi beberapa butir, saya nggak on. Nggak ada efek, nggak mabuk. Minum berapa pitcher, nggak mabuk. Megang-megang perempuan yang cantik-cantik, nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Di telinga saya cuma terdengar suara lembut terus. Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Saya bayangin suara itu, saya pulang
Pulang ketemu perempuan ini saya tanya, "C, mau kemana kok cantik?" "Mau ke gereja Pak." Astagfirullahaladzim. Mau ke gereja. Saya buka restoran di Bali. Itu cuma buat kamuflase aja, buat kedok di belakang saya jualan narkoba. Jadi perempuan ini tak lihat sama ini kok cantik banget. Di tembok belakang saya ada suara yang lembut. "Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia?" Wih, tembok bisa ngomong. Aku nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Ngambil koran saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak. Saya buka mata, enggak, aku enggak mabuk, aku enggak error, aku enggak paranoid. Saya itu lagi, enggak. Suara yang lembut lagi. "Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia?" Kekristenan yang saya tulis tadi apa? Merah? Taat dengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Itu yang saya tulis. Saya datang, "C, mau ke gereja ya?" "Iya Pak." "C, boleh saya tanya sebentar?" "Boleh Pak." "C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa?" "Siapa Pak yang didatengin?" Saya Kristen mulai kecil belum pernah didatangi Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatangi Tuhan Yesus, Bapak itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. "Bapak mau ikut saya ke gereja?" "Mau." "Hari Jumat saya diajak ke gereja. Kalau ke gereja dalam seperti ini boleh apa enggak?" Yang ketawa-ketawa ini bertobat semua. Katakan, "Ampuni aku Tuhan." Jangan lihat ini casingnya kayak rupiah jadul rusak 1310. Ya, Tuhan Yesus gak lihat rupa, gak lihat apa kulit, mata sipit, mata gelap, rambut keriting, rambut lurus, kulit putih, kulit hitam. Tidak. Tuhan Yesus lihat hati. Walaupun casingnya kayak rupiah jadul rusak 1310, tapi mesinnya ini Apple, Android. Connect terus frekuensinya sama Tuhan Yesus. Lalu bukti ada di tempat ini, amin. Oleh perkara yang dia buat itu. Makanya banyak yang gini kan ketawa tadi, berarti gerejanya nggak siap untuk terima preman-preman. Jiwa-jiwa Tuhan perampok, pejudi, habis kita orang yang gugurin, pelacur, perempuan yang apa tinggian kini semua tatuan semua perempuan masuk ke gereja yang perempuan nggak punya pelacur itu nggak punya yang pandang segini ini segini iya ya kita harus siap ya menghadapi mereka kita harus siap. Di gereja saya maaf itu mantan gitu semua rok mini segini-gini semua yang atas turun yang bawah naik ke atas. Kalau didoakan, buka semua, wah ini ujian pencobaan semua. Ya, tapi kalau bersama Yesus itu kita tidak memperhatikan itu. Karena apa? Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu. Begitu masuk saya disambut asarnya, shalom, 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 enak gitu. Masuk ke gereja, shalom, shalom. Wih. Enak ya di gereja salum-salum. Saya yang dendam, saya Raja TK. Benar nggak? Tadi saya telepon yang di penjara-penjara, saya tunjukin. Nih, lihat aku kalau di penjara, kalau nyiksa orang gimana? Ini sampai. Saya kalau nyiksa orang di penjara, itu dijulukin apa? Raja TK. Tapi begitu dengar kata-kata shalom, yang ini panas terus kayak disiram dengan air es. Wih, enak ya shalom-shalom. Dada saya ini kayak disiram air es. Begitu masuk, disuruh duduk di depan. Pertama awal kali duduk di depan, saya ya duduk di depan. Akhirnya dirangkul sama perempuan, kenalin ini keluarga kita yang baru. Siapa yang di sini pertama kali hadir? Wah, ini keluarga kita. Saya dipeluk. Wah, itu kok enak sekali di gereja. Dipeluk menjadi apa? Keluarga. Aku yang nggak punya keluarga sekarang dianggap keluarga. Saya ngomong sama perempuan ini, "Cek, kamu kok baik sekali, kamu minta apa?" Penjahat kalau dipeluk dengan kasih, kepalanya, nyawanya dikasihkan. Tapi kalau gini ke gereja, Anda minggir, tasnya dipinggirin, nanti Anda pulang dijambret sama anak buahnya. Iya, yang tadi bukti kasihnya itu mana? Iya, jangan sampai kalau ada yang seperti ini duduk di depan, tasnya langsung di sini, tidak mau suruh berdiri, tidak mau berdiri. Di mana hartamu di situ hatimu nanti. Iya Pak ya. Nah, begitu masuk ada puji-pujian. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
punya orang tua. Ketika saya bisa manggil Bapak, saya menemukan damai sejahtera. Dan saya ngomong, Bapak, aku mau hari itu. Aku mau kau bantu. Bapak, saya rasanya saya dipeluk Tuhan dari belakang. Saya nangis tak pernah berhenti. Kelas 5 SD sampai umur 42 ini saya tak pernah nangis. Tapi ketika saya bisa memanggil Bapak, hati saya menemukan damai sejahtera. Yang ngomong, Bapak, aku mau hati itu. Aku mau kau bahkan seperti itu. Aku tidak mau jahat, aku tidak mau rusak, aku tidak mau ini, aku mau kau bahkan. Aku mau. Saya nangis terus. Jika saya sudah mau. Saya duduk di depan sendiri, ini saya nggak pernah malu, saya nangis terus, air mata saya terus. Malam hari itu firman-Nya pas. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang berdasarkan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dan saya ini kayak dipengen. Ya Tuhan, kalau kita kemarin-kemarin habis bunuh orang itu salah. Yang kemarin-kemarin itu salah. Teman-teman saya tadi, bukan saya satu kalau saya. Sudah dosa saya banyak sekali. Kalau yang ini salah semua. Terus Tuhan, kalau aku tatoan ini salah. Kamu merajam tubuhmu, kamu merusak bait Allah. Waktu itu saya duduk di depan. Saya komunikasi, saya benar-benar nangis. Tuhan, kalau gitu aku merokok salah. Kamu merusak baitku. Minum salah. Nyabu salah, berzina salah. Apa yang saya lakukan kelas 5 SD sampai umur 40 benar, semua salah di hadapan Tuhan. Terus saya ngomong, Tuhan, kalau itu semua salah, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Dan ngomong apa? Ikutlah aku. Makanya kekristenan itu menjadi pengikut Kristus intinya. Ikutlah aku. Gimana Tuhan caranya pengikut engkau? Menjadi pengikutmu gimana? Saya nangis. Dikatakan hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini doakan saya pas doanya seperti apa yang saya inginkan. Bahwa saya beri tobat nasuha. Artinya apa? Tobat total untuk Tuhan dan menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Orang ini kok tahu kalau aku ingin doa itu dan saya aminkan doa itu. Setelah doa selesai, ibadah sekian pujian. Tak berbalas masamu Tuhan, semua yang kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di tengah ibadah saya langsung teriak di depan sendiri, Tuhan Yesus, kalau ada mujizat itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal sepele, aku merokok, keluar kata-kata kotor, aku suka berzina, aku mabuk, aku narkoba, aku pergi ke diskotik, aku nusukin orang, aku nyiksa orang, uban. Dan satu lagi permintaanku Tuhan, ya kemarin malam aku habis bunuh orang karena persaingan narkoba itu. Aku tidak mau di penjara lagi, capek di penjara, ubah hidupku. Aku ingin seperti orang-orang yang biasa itu, Tuhan. Kalau aku nanti ditangkap, aku polisinya akan tak tembak, habis itu aku bunuh diri, selesai. Terus kalau aku mati, masuk surga apa neraka?
selesai ibadah pulang saya bersama perempuan ini, saya ditelepon papi saya, bro, kamu di mana? Di pasar. Kenapa? Cepat kamu pulang. Kenapa? Orang yang kamu bunuh, tembakanmu meleset dan orang itu tidak mati. Puji Tuhan, haleluya. Lu kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi ditembak. Orang Kristen kalau nggak benar-benar di dalam Kristus itu lebih jahat. Teleponnya saya matiin, saya ngomong sama perempuan, cek. Aku dapat telepon dari papi. Dan orang yang aku tembak, mobilnya jalokan. Itu di patroli segap itu. Percobaan pembunuhan, lobang semua mobilnya. Dan orang itu tidak mati. Tuhan Yesus itu luar biasa. Boleh tepuk tangan. Pak, kalau gitu Bapak dapat mujizat, Bapak mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau? Sabtu Jumat saya diajak ke gereja. Sabtu malam Minggu biasanya saya pergi ke diskotik, main perempuan, nyabu, mabuk, berantem ke diskotik. Malam hari itu Sabtu saya tidak pergi kemana-mana. Bingung nyari baju, celana, sepatu. Kepingin cepet-cepet hari Minggu, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Kepingin cepet-cepet ke gereja, ketemu Yesus. Mau jemput perempuan ini, pagi-pagi ada telepon. Karena apa? Saya hampir setiap minggu jadian sama perempuan. Dan perempuan itu mabuk. Sedang nungguin saya mabuk dan dia, "Hai babe, morning. Aku nungguin kamu semalaman, aku sudah mabuk. Kenapa kamu nggak datang-datang?" "Sorry, aku nggak datang lagi." "Kenapa? Apa kamu sama perempuan lain?" "Tidak." "Kenapa?" "Enggak. Aku lagi di rumah mau ke gereja." "Apa?" "Aku mau ke gereja." "Hai, Ilung." Bule itu manggil saya Ilung. Nama saya, aran saya Ilung. Saya dipanggil Ilung kalau nama samaran sama bule. Tapi kalau di Malang, Arema, saya dipanggil Tempel karena ada hitam-hitamnya. "Hei Ilung, kamu tahu namamu Khairul Anwar?" "Ya tahu." "Dan kamu bukan orang Kristen?" "Ya aku tahu." "Kenapa? Kenapa kamu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja di Bali?" "Ya, aku nggak mau ngebom gereja di Bali. Aku boleh cerita sama kamu sebentar?" "Oke." Saya cerita bla 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 bla. "Wow, itu miracle, itu mujizat." "Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat." "Oke. Kamu pulang gereja jam berapa?" "Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya." Banyak orang Kristen ke gereja itu tidak kerasa, dengar firman itu tidak betah. Khotbah 2 jam, pantatnya panas semua, bingung, kompornya belum dimatiin, pintunya aja apa ya? Hubungan intim dengan Tuhan jangan dibatasi waktu dan berat. Amin. Tidak bisa dibatasi hubungan intim dengan Tuhan. Begitu saya ngomong, oke, ya wes oke, nanti gini aja. Kalau kamu pulang gereja, nanti aku sudah mabuk, oke. Terus nanti kalau kamu pulang gereja, jemput anakku ya. Dan ayo kita nanti bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Ngomong apa? Begitu ngomong oke, saya buka celah. Iblis masuk, jemput perempuan ini ke gereja. Ujian penyembahan firman saya nggak dapat apa-apa. Saya duduk di depan, mulai gak berani. "Wah, duduk di depan." Enggak. Saya milih duduk di belakang. Kenapa? Kalau orang berdosa gak berani duduk depan, duduknya di belakang. Maaf, itu bukan Anda, itu saya. Ya, akhirnya Pak, ketika saya buka celah, ujian, penyembah, firman saya gak dapat apa-apa. Kosong. Firman jatuh di pinggir jalan. Begitu Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, "Ayo kita terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu." Saya angkat tangan, saya lipat tangan. Karena apa? Saya bukan orang Kristen. Saya cuma berpikir, ngomong di dalam hati, "Ayo Pak Pendeta, jangan lama-lama, kalau doa aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta." Ini ngomong di dalam hati. Pendetanya dipakai Tuhan luar biasa, mic-nya ditaruh, jalan nyamperin saya, letak, nyamperin saya, duduk nomor 2 di belakang. Saya pikir polisi, saya ngambil senjata saya, polisi. Kok pendetanya nyamperin saya? Pendetanya megang pundak saya sama kepala saya dan ditengking
Bangkitlah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jinak dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kalau Tuhan Yesus ngerti. Dari situ saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya didatengin, saya tidak percaya. Saya diajak ngomong, saya tidak percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara melalui di sini, langsung selesai kebaktian, saya lari, pendetanya saya kejar. Pak Pendeta, kenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya dipanggil tembel, saya dipanggil ilung. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Ya benar, saya banyak ilmunya. Dan benar, kalau saya ingin cepat-cepat pulang, saya mau ketemu pacar saya dan saya mau bercinta. Mulai saat ini, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan saya mau bertobat. Saya mau dibaptis. Pacar saya, walaupun cantik, kaya, boleh putus. Saya tidak kompromi dengan dosa. Bapak mau dibaptis? Iya. Saya hari ini mau bertobat dan dibaptis. Oh, tidak bisa lah. Harus ada pengajaran gini. Sampai kapan? Paling lama paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Pak, saya ini menjahat, nggak sempat untuk diajar untuk ini. Lihat saya kemana-mana bawa pistol, saya tunjukin pistol, pendetanya takut, akhirnya saya dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya kan? Daripada dihukum kekal, lebih baik tar di. Boleh bertahan ya. Setelah biji keluar dari kolam baptisan, badan saya itu enteng. Dan saya itu tanya sama Pak Pendetanya, ilmu saya ini kayak rontok, kayak kapas, dan saya ini lupa sejak itu. Kalau orang dibaptis, bertobat sungguh-sungguh mau dibaptis, menyerahkan hidupnya, dibaptisnya itu keluar dari kolam baptisan nangis dan lupa. Itu bayi. Ya, nangis saya nangis dan saya tanya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh, Pak Pendeta kok Khairul Anwar? Pak, saya sekarang sudah Kristen. Buat nama saya diganti Markus, Matius, yang ada Uskus-nya gitu ya. Masa ada orang Kristen namanya Khairul Anwar? Pak, Bapak namanya tidak boleh, namanya tetap Khairul Anwar. Pak, sebelum keluar dari baptisan, Bapak coba berdoa dulu. Saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku sudah bertobat, lalu dibaptis. Terus apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Setelah dibaptis, saya memikirkan apa? Apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Karena apa? Semua di dunia ini kejahatan apa sudah saya lakukan. Terus kalau jadi pengikut Kristus, apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Dan di telinga saya audible lembut, tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Mulai kecil nabung, beli dari penjara, kaya, semua suruh ninggalin. Wah, tidak bantuan, enggak. Kalau akhirnya Minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya tinggal semua. Galatia 2:20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wih, dia menyerahkan rela mati, tergantung-gantung, tergadang-gadang dari salib untuk tebus saya. Saya mati tidak bawa apa-apa, saya tinggal harta benda saya semua, saya pamitan satu persatu. Beb, aku sekarang jadi pengikut Kristus. Kamu mau nggak jadi? Oh, kamu kurang ajar, pindah lagi. Hani, aku sekarang jadi Kristen, aku sudah dibaptis. Ya gitu tuh, kalau mabuk terus mabuk. Gila kamu edan. Pamitan satu, istri satu, saya pamit, tidak ada yang ikut. Itu cara